secara sadar pernah bertemu Rasulullah SAW. Oh, kalau begitu saya sering dong. Bukan karena seorang imam sering ketemu Nabi lalu torikotnya paling cepat. Ya, wali itu milik Allah. Allah itu maha kaya, suka-suka Allah. Bisa jadi fulan, bisa jadi fulan, bisa di masa dulu, bisa sekarang. Dan semakin akhir zaman, rasa dan kejadian itu akan tambah sering. Maka kalau ada orang mengklaim torikot imam saya paling dekat karena dia ketemu Rasul, betul imammu, kamu kan belum. Kalau kamu merasakan seperti imammu, baru torikotmu Muhammadi, Ahmadi, Nabawi, terserah namanya apa lagi, Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat tetap berkaitan dengan wali Allah. Wali Allah, mereka yang suka mengklaim sebagai wali Allah, tapi perbuatannya bukan perbuatan wali Allah. Yang pertama ini berkaitan dengan Dr. Rozi. Kita tahu cerita-cerita Dr. Rozi ini mengerikan ya, tapi enak didengar karena ternyata daya hayalnya sangat kuat sekali. Dr. Rozi juga mengklaim berguru kepada Nabi Khidir. Dr. Rozi juga mengklaim ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita lihat para wali di Indonesia ini seperti pisang goreng gitu. Dengan mudah bisa mencapai predikat wali. Bahkan yang saya dengar hampir seluruh dzurriyyah Rasul itu bermimpi secara sadar juga didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laris banget ya. Kisah seperti ini berserakan di mana-mana. Sulit rasanya menepis hal-hal yang demikian itu. Tingkat keawaman dari umat Islam di Indonesia yang mudah terpengaruh oleh berita-berita seperti itu banyak menjadi korban dari kisah-kisah tahayul, mitos yang sengaja dibuat oleh mereka. Ada yang dengan sengaja menyatakan bertemu Nabi, mendapatkan hadis dari Nabi, sehingga harus jualan kopi, gahwa itu. Ada juga yang bertemu Nabi suruh jualan tasbih. Jadi banyak sekali wali-wali Allah di Indonesia. Kalau melihat khurafat di Yaman, misalnya cerita Al-Khurafat fil Yaman itu ya, kitab khusus yang membicarakan para wali di Yaman, ternyata itu secara struktural wali itu dari awal sampai akhir wali semua itu. Sampai turunan-turunannya menjadi wali. Di Indonesia juga begitu. Orang yang mengaku wali Allah ternyata mereka yang banyak melakukan bid'ah itu ya. Kenapa itu ya? Dan itu rata. Hingga tidak ada seorang pun orang yang ngaku-ngaku wali Allah itu dari orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang benar gitu ya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
Sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada perasaan takut, juga tidak bersedih mereka. Kalau melihat dari ayat ini, wali itu artinya secara mudah saja yaitu yang loyal, orang yang loyalitas gitu. Sebuah loyalitas, standar loyalitas, misalnya kalau berkaitan dengan Allah, loyalitasnya yang sangat tinggi kepada Allah itu. Kalau berkaitan dengan murid, loyalitasnya sebagai seorang murid kepada guru, sehingga disebut wali murid, mewakili gitu, mewakili murid. Kemudian wali sekolah bisa bermakna ya, wakil dari sekolah itu. Wali kelas, orang yang senantiasa loyal berada di dalam kelas itu. Kelas tersebut, makanya wali kelas tuh banyak. Biasanya guru-guru itu ada wali kelas ya, daftar wali kelas. Wali kelasnya siapa gitu. Jadi kata wali ini biasa dipakai dalam berbagai macam bidang. Kemudian berkaitan dengan wali nikah. Sudah yang dimaksud wali nikah itu adalah orang tua gitu ya, ayah. Ya, walaupun kemudian ada muwakil, diwakilkan, itu tidak bermakna itu adalah wali yang sesungguhnya. Wali yang sesungguhnya itu adalah orang tua. Kemudian ada wali kota, yaitu wali yang mengurusi kota gitu. Artinya loyal terhadap kota itu. Jadi kalau kemudian disebut wali Allah, itu artinya orang yang sangat loyal kepada Allah dan sangat loyal kepada Rasulnya, itu wali Allah. Orang yang bau-membau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah berhenti mendakwakan tauhid sebagaimana Nabi Muhammad mendakwakan tauhid, orang yang tidak pernah berhenti mendakwakan sunnah sebagaimana Nabi Muhammad mendakwakan sunnah, itu wali Allah. Wali Allah itu bukan orang gila yang berjalan di pasar-pasar merampas duitnya orang dan sebagainya, atau wali-wali sinting yang nongkrong di warung-warung kopi sambil mencari salah dan sebagainya, atau wali gimbal, jaka gimbal itu kan banyak dikatakan wali itu, yang tidak mandi bertahun-tahun lalu disebut wali Allah. Sekarang jadi orang berfikirnya saja sudah dibikin salah tentang wali itu gitu. Berbagai macam ragam wali, kalau kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, apakah itu Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah itu ya Tinjani, apakah itu Syekh Junaid, siapa ke apa ke, seperti apa orangnya yang dianggap hebat itu, tidak ada seorang yang selevel dengan kemuliaannya para sahabat Nabi. Jadi para wali-wali sekarang ini, siapapun dia, tidak ada yang selevel ketinggian kedudukannya, martabatnya, kewaliannya dengan para sahabat Nabi. Kalau berbicara wali yang benar itu. Jadi wali bukan seperti sekarang, syaratnya harus begini. Kok pakai persyaratan? Syaratannya lagi bikinan gitu, bukan mengikuti sunnah dan sebagainya. Itu kan aneh namanya wali ya. Jadi kalau berbicara wali harus syaratnya ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti banyak dilakukan oleh ya tadi itu kalangan duriyah Rasul yang menyebutkan bertemu dengan Nabi, hampir semuanya itu. Bayangkan, kalau kita lihat saja Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husain,
Itu rasanya kalau melihat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jarang sekali gitu. Padahal beliau itu orang yang paling dekat dengan masa Nabi. Dan kita tidak membaca riwayat-riwayat seperti sekarang ini. Yang sekarang ini riwayatnya, ya kalau dari sisi ilmu hadis bisa dikatakan mardud itu. Apa ya? Bisa dikatakan sama dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ka'bil Akhbar itu. Lebih banyak dustanya daripada benarnya. Ya. Kita mendengar Ka'bil Akhbar ini sahabat Nabi, tapi banyak hadis yang disabarkan, yang disandarkan kepada Ka'bil Akhbar ya. Orang Yahudi awalnya dia kan. Itu, jadi kita berbicara wali ini. Coba siapa wali Allah sekarang ini yang apa namanya melebihi para sahabat Nabi? Saya ingin tahu itu. Siapa yang bilang ada orang hebat sekarang ini melebihi wali Allah yang dalam hal ini sahabat? Tapi kita lihat tidak terdapat dalam dongeng-dongeng mereka mengangkat kemuliaan Abu Bakar. Ini fakta kalau mereka ini kadang-kadang seperti Syiah ya. Orang-orang yang ngaku-ngaku wali ini mengangkat yang aneh-aneh, yang di luar nalar syihad itu. Mereka tidak pernah mengangkat Omar, mereka tidak pernah mengangkat Utsman, mengangkat Az-Zubair, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kewaliannya mereka tidak pernah diangkat semua itu. Yang diangkat pasti, kalau tidak Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Ini kan tentu saja membodohi umat, umat dibodohi gitu. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani itu melebihi sahabat Nabi. Ya Allah. Jadi inilah yang bikin kita mundur berpikir, sehingga kita masih dalam sinkritis. Ya, kita berada dalam sinkritis, dinamisme, animisme dan sebagainya itu. Itu akibat dari ketidakpahaman agama, mengunggulkan orang-orang yang di luar nalar, orang yang tentu saja di luar zaman kemuliaan. Ingat saudara, kalau dibuka di dalam hadis Nabi itu, Anda kalau baca di dalam hadis Nabi dengan seksama, jelas sekali di situ hadis-hadis Nabi kemuliaan itu di zaman Nabi. Khairun nas, manusia terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarni, yaitu di zamanku, zaman Nabi. Itu manusia terbaik. Tidak ada manusia yang melebihi zaman Nabi itu. Ini Nabi sendiri yang menyatakannya. Anda bantah. Jadi tidak ada kewalian setinggi di zaman Nabi. Tidak ada kewalian setinggi para sahabat, tidak ada kewalian setinggi para tabi'in. Itu qarni, di zamanku, kata Rasulullah. Kemudian summal ladzina yalunahum. Kalau mau diartikan bebas misalnya, jadi kewalian terbaik itu di zaman, kalau ini pinjam istilah saya, terbaik itu yaitu sesudah zaman Nabi, sesudah zaman sahabat adalah zaman tabi'in. Kemudian zaman tabi'ut tabi'in, sudah selesai. Itu terbaik. 4 kurun, 400 tahun, taruhlah 400 tahun manusia terbaik. Nah, sedangkan sesudah itu dikatakan oleh Rasulullah, yaitu umat yang mendahulukan sumpahnya sebelum diminta gitu. Yang mendahului kesaksiannya, kesaksiannya mendahului sumpahnya. Itu yang akan terjadi di zaman sekarang ini gitu. Kesaksian-kesaksian mereka ini artinya dibuat-buat. Berkaitan dengan wali Allah subhanahu wa ta'ala, jelas pangkat predikat wali tertinggi itu didominasi oleh para sahabat. Kenapa tidak para sahabat aja dicontoh? Kenapa harus Junaid? Kenapa harus Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa harus Naksabandi? Kenapa tidak dinamakan itu namanya apa disebut misalnya
Thariqah Bakariyah, Thariqah apa Umariyah gitu, Thariqah Osmaniyah gitu, Thariqah Aliyah gitu. Kalau mau pakai Ali kan lebih bagus begitu. Jika memang mau bikin lucu-lucuan ya. Kok kenapa yang dijadikan teladan itu siapa tadi? Kabani ke Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Bermacam-macam. Seolah-olah kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih tinggi dari para sahabat Nabi. Sampai-sampainya tega-teganya mereka menyebutnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebagai wali kutub. Wah, wali amjad. Wow. Banyak istilah-istilah yang disematkan oleh mereka kepada wali Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Kepada Tinjani, kepada tadi itu Nini. Ini kalau kita lihat ya, seperti misalnya sampai ada itu siapa namanya, Nazim Al-Haqqani gitu. Kemudian Al-Kabbani. Banyak yang dijadikan rujukan oleh mereka dari tokoh-tokoh Thariqah itu, belum lagi dari tokoh-tokoh sufi. Akhirnya menjadi pilihan tokoh sufi. Ini andalan kita, ini ulama kita, ini orang kita. Hilang kendali mereka. Kemuliaan Nabi sudah tidak ada lagi seolah-olah di mata mereka. Kemuliaan para sahabat sudah tidak ada lagi. Yang seharusnya, padahal Nabi itu sendiri menyebutkan dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Itu kan orang-orang syariat, kata mereka. Itu orang-orang syariat. Kita itu tidak butuh syariat. Kita ini orang hakikat yang sudah dekat kepada Allah. Tak perlulah dengan syariat. Ada yang begitu. Syariat itu hanya untuk orang-orang awam. Ini toriko yang mencelam, toriko yang makin yang gak karuan, yang sesat itu keluar dari jalur gitu. Ada yang begitu itu. Jadi artinya memang umat Islam ini dibawa ngelantur kemana-mana oleh umat, oleh pemimpin-pemimpinnya. Padahal mestinya kalangan kudama di dalam Islam ini harus memberikan bimbingan, ya, memberikan bimbingan yang luar biasa kepada umat ini, agar umat tidak terpolarisasi oleh pemikiran-pemikiran yang rusak. Harusnya dituntun kepada zaman Nabi gitu, dituntun kepada zaman Abu Bakar, dituntun kepada zaman Omar, keilmuannya. Kalau tidak mau mengambil sejarahnya, keilmuannya. Dituntun kepada sikap Ali bin Abi Thalib, dituntun kepada sikap Utsman yang memperhatikan Quran dan sebagainya, dituntun kepada para ulama-ulama hadis. Itu mungkin lebih tepat di dalam beragama. Ini yang kita perhatikan, keluar dari jalur yang seharusnya menjadi, yaitu dasar-dasar pemikiran dari kita sebagai muslim itu. Jadi kalau kita simpulkan, tidak ada orang yang mulia melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mulia melebihi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mulia melebihi para tabi'in. Tidak ada orang yang mulia melebihi tabi'in. Ini sesuai dengan hadis. Kalau dilihat dalam i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah Tabari al-Likai misalnya, jadi fase-fase itu 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun, berarti 300 tahun sudah tidak ada orang yang benar-benar memiliki kemampuan setingkat, memiliki keimanan setingkat, sekelas para sahabat Nabi itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang itu punya emas, yaitu seluas gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, kemudian untuk menandingi amal baiknya para sahabat, tidak akan pernah terjadi terhadap mereka itu. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Artinya para wali ini, kepada para wali-wali yang ada di YouTube ini, mohonlah wali youtuber ini untuk tidak bermimpi menjadi tingkatan wali seperti yang diharapkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika perbuatan Anda di luar jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.